dengan NIM 45224105. Baik, di sini saya akan memberikan materi kepada teman-teman. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman, yaitu jika salah, perbaikilah, jika gagal, coba lagi. Namun, jika kamu menyerah, semuanya akan selesai. Itulah motivasi dari saya. Baik, kita akan melangkah ke materi pertama, yaitu pengertian sumber daya. Pada dasarnya, istilah sumber daya mengacu pada sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau merupakan suatu input langkah yang menciptakan nilai, jasa, atau manfaat, baik dalam proses produksi atau tidak dalam bentuk barang dan jasa. Secara garis besar, sumber daya diartikan sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah bagian dari lingkungan yang menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi kebutuhan manusia. Baik, kita akan melangkah ke materi kedua, yaitu definisi sumber daya dalam ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, sumber daya didefinisikan sebagai semua faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Secara etimologis, sumber daya didefinisikan sebagai 1. Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. 2. Sumber persediaan, penunjang dan pembantu. 3. Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Berikutnya, kita melangkah ke materi ketiga, yaitu perbedaan karakteristik industri manufaktur dan industri jasa. Jenis industri berdasarkan produknya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Industri manufaktur memproduksi barang fisik wujud yang dapat disimpan dan dimasukkan ke dalam persediaan sebelum barang tersebut digunakan. Sebaliknya, industri jasa menghasilkan produk tidak terwujud dan tidak dapat disimpan. Materi berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. 4 jenis faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian, yaitu 1. Tanah dan sumber daya alam. Tanah dan sumber daya alam merupakan faktor yang disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan sumber daya alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi dan faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. 4. Keahlian keusahaan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Materi berikutnya yaitu proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai suatu barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan dana agar berguna bagi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis proses produksi yaitu 1. Proses berdasarkan wujudnya, seperti proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses assembling, proses transportasi, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi. 2. Proses produksi berdasarkan arus dan flow, bahan mentah menjadi produk akhir. Berdasarkan arus flow terbagi menjadi 2, yaitu proses produksi terus-menerus adalah proses atas dasar pemasukan produk dari satu operasi ke operasi lainnya, tanpa pengumpulan pada setiap titik dalam prosesnya. Pada umumnya, industri yang baik untuk jenis ini adalah yang mempunyai ciri-ciri, yaitu jenis output yang dihasilkan dalam jumlah banyak, jenis produk yang dihasilkan rendah, dan jenis produk yang bersifat standar. 2. Proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus adalah proses diorganisasikan dalam kumpulan produk, bukan tergantung pada proses pembuatan berkelanjutan dari proses produk tersebut. Materi selanjutnya yaitu teori biaya produksi.
Di dalam melakukan proses produksi, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya yang nantinya akan dikeluarkan atau output. 3 hal dalam menentukan biaya produksi yaitu 1. Opportunity cost. Opportunity cost adalah selisih biaya produksi maksimum terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang dihasilkan. Kedua, biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara aktual dan biasanya dicatat secara akuntansi untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Contohnya, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan peralatan dan lain-lain. Ketiga, biaya implisit. Biaya implisit adalah perkiraan biaya yang dikeluarkan terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Biaya produksi dibedakan menjadi 2, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka pendek, konsep biaya terdiri dari biaya tetap total. Biaya tetap total adalah biaya yang jumlahnya tidak bergantung pada besar kecilnya jumlah yang diproduksi. Apabila produsen dalam waktu sementara menghentikan produksi, maka biaya yang harus dibayar dalam jumlah yang sama. 2. Biaya variabel total. Biaya variabel total adalah jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah produk. Biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang dibebankan pada setiap unit output. 7. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya diproduksi dihitung untuk setiap unit output. Biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang adalah memiliki peluang untuk mengubah jumlah seluruh input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen tetap meningkatkan seluruh faktor produksi yang digunakannya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga produsen dapat memilih kombinasi input terbaik untuk mendapatkan biaya terendah. Selanjutnya, kesimpulan materi. Sumber daya dalam proses produksi di industri manufaktur adalah sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada perbedaan antara industri manufaktur dan industri jasa, di mana dalam manufaktur produk yang dihasilkan berwujud dan dapat disimpan, sedangkan industri jasa tidak terwujud dan biasanya langsung digunakan oleh konsumen. Biaya terlibat dalam proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya produksi lainnya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.